Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, yaitu mempelajari. Kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, yaitu mempelajari hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun seperti biasa, sebelum kita mempelajari hadis tersebut, kita awali dengan membaca surah Al-Kahfi 10 ayat. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjut di hadis yang ke-36. Karena setengahnya kemarin, pekan kemarin kita sudah bahas. Sekarang kita akan membahas yang Rasulullah SAW bersabda, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ, dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu,
akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Nah, jadi kalau nuntut ilmu mah tidak mengenal tua, tidak mengenal muda, tidak mengenal dewasa. Jadi kalau nuntut ilmu mah dari baru lahir sampai ke liang lahat, itu nuntut ilmu mah. Jadi sekarang ini misalkan ibu-ibu, era misalnya malu karena saya mah sudah tua misal. Justru semakin tua harusnya semakin banyak menuntut ilmu, terutama ilmu agama, supaya tahu. Kan banyak sudah tua tapi tidak tahu bagaimana tata cara berwudu yang benar. Sudah tua tapi dia tidak tahu bagaimana caranya mandi junub yang benar, mandi aja sembarangan, sudah tua. Nah makanya semakin tua harusnya semakin memperbanyak belajar ilmu agama, supaya kita ini tahu yang mana sih sebenarnya cara mandi junub yang benar, yang mana bagaimana seharusnya kita berwudu yang sesuai dengan sunnah, begitu ya. Jadi tidak ada alasannya saya mah sudah tua jadi malu ikut pengajian. Tidak bisa seperti itu. Kapan kita berhenti menuntut ilmu? Sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau ditanya oleh murid beliau mengatakan, "Wahai Syekh," muridnya bertanya, "kapan Anda akan berhenti untuk menuntut ilmu? Kapan Anda akan berhenti untuk membaca-baca kitab? Kapan Anda akan berhenti untuk menyampaikan ilmu?" Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? "Saya akan berhenti menuntut ilmu sampai apa? Sampai jasad saya ini berada di tanah." Maksudnya apa? Sampai dikuburkan. Beliau itu akan berhenti untuk menuntut ilmu. Begitu juga dengan kita. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nuntut ilmu mah dari baru lahir juga sampai kita ke liang lahat. Tidak ada, sekali lagi tidak ada alasan lagi buat kita bahwa kita sudah tua, jadi tidak relevan lagi untuk menuntut ilmu agama. Seharusnya semakin tua harus lebih giat lagi untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama, ilmu hadis, supaya lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Jadi tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah atau masjid Allah untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya ketenangan akan diturunkan kepada mereka dan rahmat Allah meliputi mereka dan malaikat mengelilingi mereka, serta Allah menyebut-nyebut nama-nama mereka kepada makhluk di sisinya. Jadi kalau kita berkumpul seperti ini namanya nuntut ilmu, baca Quran, mempelajari Al-Quran atau tidak? Pasti ya. Tadi kita baca Al-Quran, kita tadaburi, kita baca hadis. Nuntut ilmu pokok namanya tentang agama, berzikir. Ini juga namanya berzikir, Bapak Ibu. Kita baca Quran, kita baca hadis, mempelajarinya, menghadiri majelis-majelis ilmu, itu namanya zikir. Kecuali Allah akan tanamkan dalam hati kita ini ketenangan. Tapi kalau seandainya ada orang ngaji, rajin ngajinya, tapi dia nggak tenang, kira-kira ini yang salah apa? Ini yang salah. Dia ngaji rajin, tapi tetap nggak, dalam hatinya itu dia nggak tenang.
berarti ada yang salah. Yang salah apanya yang salah? Pertama yang harus dibenarkan adalah, yang harus diluruskan adalah niatnya. Niat kita sudah bahas di hadis yang pertama ya, dulu sudah kita bahas ya. Niatnya perbaiki dulu niat. Jangan-jangan kita misalkan kesini ingin ketemu ustadz, jangan-jangan majelis ilmu itu karena ada ustadz ini pingin foto-foto. Nah sekarang mah yang itu sekarang mah dibuang. Niatnya mah lillah, karena Allah Ta'ala. Niat kita luruskan dulu. Niat benar-benar niat karena Allah. Kita ingin menjadi orang yang lebih pintar lah masalah agama gitu. Karena kita ingin mempelajari hadis-hadis Rasulullah, supaya kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW gitu ya. Selanjutnya kita akan diliputi oleh rahmatnya Allah. Allah ya merahmati kita selagi kita berkumpul seperti ini. Nah, makanya ya orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu, selagi ia masih di sana, ya kita masih duduk seperti ini, rahmat Allah itu selalu meliputi kita. Pun juga malaikat ini akan mengelilingi kita. Ketika ada sebuah majelis, ketika ada sebuah perkumpulan di mana di dalamnya itu dibacakan Al-Quran, kemudian dia mentadaburinya, nah, pasti Allah itu mengelilingi mereka. Memang nggak kelihatan atau nama juga malaikat ya Ibu Yati ya. Nah bu malaikat nggak bakal kelihatan, itu hal gaib. Tapi wajib kita percaya kepada hal yang gaib yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Selain malaikat, yang paling penting mah ini yang keren sekali ya, orang yang duduk di majelis ilmu, kemudian dia mentadabburi Al-Quran, kemudian dia mempelajarinya, kecuali Allah menyebut nama-nama kita yang ada di sini ini di depan para malaikatnya, disebut nanti satu-satu. Bahkan guru-guru kita menyampaikan, setiap orang yang ada duduk di majelis ini disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Ada Ibu Eli bisa ngaji disebut oleh Allah, ada Ibu Yati disebut oleh Allah, ada Ibu Imas disebut oleh Allah ya, ada Ibu Oo, ada Ibu Novi, ada Ibu Meti, dan semuanya ya disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Jadi seharusnya kita itu bangga karena nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika ada kesempatan, ketika ada waktu luang, silahkan angkat atau langkahkan kaki untuk datang ke majelis ilmu. Tidak harus di sini ya. Di Al-Hudori ada waktu datang, di Nurul Usman ada waktu datang, di Al-Ikhlas ada waktu datang, di Al-Taqwa ada waktu, silahkan datang mengaji supaya kita tetap dalam diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ibu ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ini yang kemarin sisa dari hadis yang kita baca yang panjang ini. Sekarang kita lanjut kepada hadis yang ke-37. Silakan Ibu Yati dibaca. Ini itu namanya hadis Ibu. Hadis itu ucapan Rasulullah. Kalau yang Ibu baca itu yang Al-Quran, itu firman Allah. Kalau ini mah Rasulullah. Jadi dua-duanya harus dibaca Ibu ya. Oke, kita lanjut ke hadis yang ke-37 ya. Siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Kalau Ibu ini ya berniat, berazam ingin melakukan suatu kebaikan, tapi nggak jadi, tapi tetap Allah akan memberikan pahalanya, pahala sesuai dengan niat kita. Tapi misalkan, kalau kebaikan tersebut kita berniat, kemudian kita lakukan, maka Allah akan berikan pahala sebanyak 10 ya, 10 kebaikan sampai 700 ya Ibu ya, sampai 700 kali lipat kalau kita melakukannya. Contoh saja Ibu ya tentang niat. Ibu berniat nih, Ibu berniat ingin sholat duha.
jam 7 nih langsung ibu tuh mau sholat duha. Sementara datang teman-teman ibu datang, hayu tamasya misal, liburan, ibu nggak jadi sholat duhanya, dapat pahala atau tidak? Tetap dapat pahala, tapi pahala sesuai dengan niat kita itu. Sedangkan perbuatan kita itu tidak dicatat pahala oleh Allah. Nah, ibu ya, tapi niatnya kita dapat pahala niat itu, pahala niat kebaikan tersebut. Atau misalkan ibu mau sedekah nih, ibu mau sedekah, tadinya mau sedekah, tapi ngelihat pas lama-lama ibu nggak jadi sedekahnya. Tetap itu mah niat ibu dicatat oleh Allah sebagai bentuk pahala, ya, dikasih pahala oleh Allah. Sedangkan perbuatan ibu ketika mau sedekah tersebut tidak ditulis kebaikan 10 kali lipat, tidak. Tapi kita tetap dapat niatnya saja. Apalagi misalkan nanti malam ibu niat untuk tahajud, ya, niat biasa-biasa saja. Tapi ternyata ibu tidak tahajud, ketiduran. Ibu mendapatkan pahala niat saja, gitu ibu ya. Nah, akan tetapi, di sini kebalikannya ibu. Jika dia berniat melaksanakan keburukan, kemudian dia tidak melaksanakannya, maka baginya satu kebaikan. Kalau ada orang berniat melakukan keburukan, tapi dia tidak jadi melakukannya, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan jika dia berniat keburukan, kemudian dia melakukannya, di sini bagaimana? Dicatat baginya sebagai satu keburukan. Bedanya ya, kalau kita berniat melakukan kebaikan, kemudian kita lakukan, Allah catat 10 kebaikan, bahkan 700 kali lipat kebaikan. Tapi kalau keburukan tidak dilipat gandakan, cuman satu keburukan yang kita dapatkan, dicatat satu keburukan. Itu bedanya ya ibu. Maka kalau misalkan kita berniat, ini ada niat kebaikan dalam diri kita atau untuk melakukan kebaikan, langsung saja. Ada misalkan kita mau ngasih anak-anak nih, misalkan 1.000, 2.000, langsung aja deh 2.000. Ya, mumpung hati kita itu ikhlas, tidak ada iming-iming, justru itu lebih banyak pahalanya daripada kita bersedekah 500 juta tapi hanya ingin disebut dermawan oleh orang-orang, supaya ingin dilihat oleh orang-orang, 500 juta saya sumbangkan ke sini. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang 2.000 tadi dengan niatnya yang sangat ikhlas, atau tadi yang 500 juta tapi niatnya ingin dilihatin sama orang, riak lah istilah kita mah. Nah, mana yang lebih baik pahalanya? Yang tadi, yang 2.000. Makanya ya ibu misalkan ada niat, 2.000 tuh kasih ke anak. Karunya misalnya ibu ya bilang, langsung aja kasih 2.000. Langsung aja kasih misalkan yang dorong ngegerobak, mang yo aya rezeki, kasih kopi, misalkan kopi saset, itu jauh lebih besar pahalanya, bahkan 700 kali lipat pahalanya teh, gitu ya. Ini hadisnya mah masya Allah luar biasa. Itu penjelasan singkatnya. Kita lanjut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi kekasihku, wali maksudnya waliku, wali Allah, maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Siapa yang memusuhi kekasih Allah, siapa yang memusuhi wali Allah, maka Allah umumkan perang terhadapnya. Makanya kenapa banyak para ulama mengatakan dagingnya ulama itu adalah beracun ibu ya. Sebab kalau wali, dia bakal melihat dengan penglihatan Allah, dia mendengar dengan pendengaran Allah, dia berjalan ya selalu akan dituntun oleh Allah. Melihat dengan penglihatan Allah maksudnya adalah apa-apa yang dilarang dilihat oleh Allah, dia nggak bakal melihat. Kalau wali mah akan tetapi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita garis bawahi adalah wali
Wali bukan berarti dia yang bisa terbang. Wali bukan berarti yang dia bisa jalan di atas air. Wali bukan orang yang sholawatan tapi joget-jogetan. Walaupun jamaahnya banyak, tetapi ketika pas sholawatan bercampur baur laki-laki dengan perempuan plus joget-jogetan, itu bukan wali. Betul wali. Nah, berapa wali? Jumlah wali ada berapa kira-kira kalau kita bagi ya? Ada wali Allah, yang kedua ada wali setan, wali songong, masnya. Wali ya, wali itu kalau misalkan ya membiarkan ada orang ini ya, ada seorang kadang ada orang pengajian jamaahnya banyak, terus sholawatan, gebuk-gebuk rebana gitu ya, pakai alat-alat modern, kemudian joget-joget cewek sama cowok, angkat-angkat tangan, itu bukan wali Bapak Ibu, wali songong eta mah benar. Ya, jadi harus dipastikan seorang wali itu siapa sih wali? Ibu ini kira-kira ibu bisa jadi wali enggak? Nih ya Ibu, kalau kita baca di sini, wali itu berdasarkan firman Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa itulah yang disebut dengan wali. Pak Ibu ya, jadi bukan wali misalkan yang bajunya bagus, bukan. Wali misalkan yang amalannya setiap malam 1000 zikir, belum tentu. Tapi kita lihat apakah dia yang beriman atau yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah atau tidak. Kalau misalkan berbaur dengan orang yang tidak benar, misalnya tetap aja bahasanya, misalnya kalau misalkan ceramah bahasanya bahasa kasar, tidak mungkin Allah itu menyuruh orang ceramah dengan bahasa kasar, gak mungkin. Siapapun itu Ibu ya, kalau misalkan bahasanya bahasa kasar, dia bergaul dengan misalkan preman-premannya, niatnya dia mau dakwah, tapi dia menunjukkan bahasa-bahasa yang kasar, itu bukan wali. Bukan, itu tidak cocok itu disebut wali. Ataupun wali misalkan ada orang nyebut dia wali, tapi walinya ini wali tidak normal seperti kita, walinya nggak pakai baju misal. Tapi banyak orang-orang yang menyebut wali, datang ke sana sowan atau apalah ya cari berkah. Bayangin Ibu, wali Allah tapi nggak pakai baju, celana pendek misal. Apakah itu yang disebut dengan wali? Bukan. Justru itu merendahkan martabat orang yang nggak pakai baju tersebut. Kalau misalkan ada orang seperti itu, harusnya dikemanakan Ibu? Harusnya hubungi dinas sosial, diobatin nanti, bukan diagung-agungkan. Wali itu Bu ya, wali mah pasti berpakaian bagus. Nggak mungkin wali itu dia nggak pakai baju, terus celananya celana pendek di atas lutut lagi. Wali mah pasti tahu atuh Ibu. Wali itu pasti dia tahu aurat laki-laki itu dari sini kemana, dia tahu. Tapi kok ada wali nggak pakai baju, pusarnya kelihatan. Ada wali ya, dia itu tidak sholat. Ibu percaya nggak wali Allah tapi tidak sholat? Itu wali apa itu namanya? Wali setan. Wali setan itu mah. Sealim-alimnya misalkan orang, tidak mungkin dia tidak sholat. Siapa yang lebih alim daripada Rasulullah? Siapa yang lebih alim daripada para sahabat? Siapa yang lebih alim daripada tabi'in? Zaman sekarang mah tidak ada yang melebihi mereka kealimannya, keilmuan mereka. Coba kedekatannya dengan Allah, tidak ada yang menandingi mereka. Kita sekarang, kita panggil orang, kita sebut orang itu wali, tapi dia tidak sholat. Tidak sholat Jumat. Dia sholat Jumat katanya di Mekah. Berapa jam bedanya Indonesia sama di Mekah? 4 jam. Sekarang misalkannya sholat Jumat jam 11:54. Sekarang di sini ya. Kau di Mekah jam berapa di sana? Jam 10, jam 9, jam 8, jam 7 Ibu. Jam 7, mahnya ada sholat Jumat jam 7. Kalau orang yang waras mah, tapi kan pengikutnya banyak Ibu, banyak.
Sekali lagi ya, itu adalah wali setan. Wali setan. Saya mau sudah tidak syariat lagi. Syariat mah buat orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang masih awam. Berarti Rasulullah dianggap awam, kurang ajar itu Ibu ya. Sekali lagi Ibu ya, wali disebut wali adalah orang yang beriman dan bertakwa, itulah wali. Paham Ibu ya sampai di sini? Mudah-mudahan kita tidak termakan dengan ucapan-ucapan sebagian orang. Ketika melihat si itu misal dia mah wali Allah. Iya, engkau melihatnya begitu, tapi masya Allah hatinya sudah ke Allah semua. Nggak mungkin ya. Allah itu maha indah. Senang melihat orang-orang yang berpakaian indah. Tidak mungkin dia lepas baju. Tidak mungkin dia nggak mandi. Nggak mungkin dia nggak apalagi Bu ya. Celananya tidak mungkin di atas lutut. Nggak mungkin. Kalau dia sebut dirinya wali, berarti dia itu adalah wali setan. Itu selesai Bu, nggak usah terprovokasi lagi sekarang. Jangan sampai orang gila kita anggap wali. Untuk menutup apa? Menutup aib, misalkannya menutup aib bahwa malu, misalkan dia itu orang gila. Hadis ke-39, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan umatku karena disebabkan oleh beberapa hal. Kesalahan contohnya ya, lupa dan apa yang dipaksakan terhadapnya. Jadi Allah memaafkan yang demikian. Kalau kita lupa, misalkan ibu nih di bulan Ramadan, ibu lupa ternyata hari pertama biasanya orang itu banyak lupa. Kalau di hari pertama Ramadan itu banyak yang lupa. Karena kan kebiasaan kita tuh makannya dari sudah berapa 50 minggu misalkannya kita makan terus, ternyata besoknya Ramadan. Banyak yang lupa. Jadi pada saat itu ketika ibu makan nih, misal ibu makan, ada orang yang negur, sekarang kan Ramadan kamu nggak puasa. Astagfirullahaladzim, saya lupa. Itu tidak dianggap dosa. Tidak, itu namanya. Maka saat itu juga langsung dilepas makanannya ya. Jangan makan lagi, lanjutkan puasanya. Itu tidak tercatat sebagai dosa karena kita lupa. Pun juga terpaksa. Kita terpaksa ini Bu, terpaksa pisan. Ya. Contoh kira-kira orang terpaksa melakukan kemaksiatan apa? Contoh orang itu melakukan kemaksiatan tapi dia terpaksa. Anaknya misalkan mau dibunuh, ya. Anaknya misalkan dibunuh, kemudian si pencuri ingin si pembunuh yang mau membunuh anaknya ini ingin si orang tuanya harus melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh agama. Kalau tidak, maka anaknya akan dibunuh misal. Maka dengan hal ini boleh dia melakukan hal tersebut. Tapi tidak dengan obat. Misal Ibu ya, kadang orang ini menganggap hadis ini sebagai dalil bolehnya memakan obat yang diharamkan oleh Allah. Sebab apa? Itu mah sudah terpaksa, atau udah nggak ada obat lagi, nggak ada obat yang lain lagi. Maka boleh katanya minum khamr, boleh makan babi, karena babi bisa jadi obat katanya. Khamr bisa jadi obat. Ini yang badannya cungkring-cungkring ini kayak saya katanya ya, mabok aja minum khamr jadi obat, jadi nanti akan gemuk. Haram. Tidak boleh memakan atau minum obat yang diharamkan oleh Allah. Nggak boleh. Ibu misalkan ada yang sakit kencing batu, saya dulu maya katanya apa? Minum khamr supaya nanti sembuh. Saya katakan itu haram. Tidak boleh memakai hal-hal yang diharamkan oleh Allah sebagai obat. Apa sebabnya? Sebab menggunakan hal-hal yang halal pun tidak semua penyakit akan sembuh. Begitu juga dengan sebaliknya, menggunakan obat-obat yang haram tidak semua penyakit akan disembuhkan. Makanya tidak boleh menggunakan
bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah sebagai obat, titik. Tidak boleh dengan apa, oh ini mah terpaksa Pak Ustadz, sebab tidak ada obat lagi. Kitanya aja yang belum tahu. Yang betul adalah kita harus perbaiki apa yang dimakan oleh kita, gitu ya. Apa yang menyebabkan kita sering sakit? Makanan kita atau apa, Ibu? Makanan ya, yang membuat kita sering sakit itu adalah apa yang kita makan. Oleh karenanya Rasulullah kan, kenapa kita disunnahkan untuk berpuasa Senin dan Kamis? Karena itu termasuk hal yang bisa menetralisir racun-racun yang ada dalam tubuh kita itu. Oleh karenanya penting Bapak Ibu, kita harus berpuasa seminggu sekali lah, sepekan sekali. Kalau nggak bisa, sebulan sekali Ibu teh puasa untuk membersihkan yang ada di usus-usus kita ini ya. Makanya kita harus berpuasa kalau mau sehat mah. Kemudian jangan makan terlalu banyak ya, jangan begadang. Oleh karena itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah itu adalah kesehatan semua. Rasulullah tidak begadang ya. Rasulullah tidak makan pada tengah malam, nggak makan. Kita mau lapar mau makan aja kita. Kemudian setelah makan langsung bobo, kan itu jadi penyakit. Hanya saja karena ya namanya dunia Ibu ya, apalagi makanan sekarang mah tidak seperti makanan yang ada zaman Rasulullah. Ngelihat sekarang makanan luar biasa, pesen we langsung ke pesen lewat online, datang makan, udah makan kenyang, langsung makan yang bersoda-soda, maka sudah itu udah kenyang bobo, kan itu jadi penyakit. Mungkin kalau mudanya mah seperti umuran saya nggak apa-apa, tapi nanti kalau seumuran ibu-ibu nanti sudah kerasa apa? Yang tadinya jalannya bisa sekilo jalan bisa. Sekarang mah Masya Allah, jalan 20 meter berat. Jogging 1 kilo kuat. Sekarang mah jogging 10 meter misalkan bolak-balik nggak kuat, lututnya tidak kuat. Banyak yang sudah seteruk sebelah. Kan itu disebabkan oleh diri kita sendiri. Tapi banyak yang menyalahkan Allah. Katanya Allah tidak adil. Gitu dia. Disuruh olahraga. Emang Ibu kira Rasulullah tidak olahraga? Rasulullah tidak olahraga. Suka lari-larian bersama Siti Aisyah. Pan ada nyanyinya pan itu teh. Lari-lari pan bersama Siti Aisyah. Betul itu betul. Kalau sudah tua mah Ibu, yang namanya tenaga pasti berkurang. Tidak mungkin tenaga tidak mungkin tenaga itu makin bertambah. Itulah yang harusnya kita ingat. Ibu ini sudah beruban, saya yakin ini mah beruban Ibu ya. Kalau sudah beruban, itu sudah sinyal dekatnya jemputan Allah, itu sudah dekat. Itu tanda Ibu ya. Kalau sudah beruban mah sudah dekatnya jemputan. Jemputan dari siapa? Dari Allah Ibu. Siapa yang akan mencabut nyawa kita? Malaikat maut. Malaikat maut tuh Ibu ya, sudah setiap saat ini sudah mengintai kita yang namanya kematian. Tinggal menunggu perintah. Ibu wayahna ayeuna mah, cabut nyawanya jam sekian kata Allah. Nggak bisa dihindarin. Udah jam sekian. Gitu Ibu ya. Makanya alhamdulillah kita termasuk orang yang bisa memanfaatkan umur segini nih ya. Datang ke majelis ilmu, belajar Al-Qur'an. Disimak lagi satu ayat, dibenerin lagi bacaannya, kemudian Ibu praktekkan. Setelah itu kita belajar hadis. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang bertakwa insyaallah Ibu ya. Sekali lagi Ibu ya, Allah itu tidak akan Allah akan memaafkan kita kalau hal satu perkara itu kita lupa, kemudian kita terpaksa. Itu nggak apa-apa. Jadi pena itu akan diangkat nanti kalau kita lupa. Termasuk orang gila, mohon maaf Ibu ya. Orang gila kalau melakukan sesuatu itu tidak dicatat Ibu. Nggak dicatat. Misalkan dia jalan ngegeplak anak misal Ibu ya, ngegeplak anak. Itu nggak dicatat oleh Allah.
karena ada uzur itu mah Ibu ya. Tapi mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Hadis ke-40, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ini dari Ibnu Umar. Rasulullah bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara. Pengembara, betul. Pengembara itu apakah dia netap di sana atau berpindah? Pindah. Pun juga dengan kita. Maka dunia ini tidak kekal. Dunia ini tidak kekal. Yang kekal itu adalah surga dan neraka. Itu kekalan di tempat kita. Maka oleh karena itu, ya, ini sebenarnya hadis ini memotivasi kita untuk bersikap zuhud. Zuhud sudah dibahas ya pekan kemarin. Nah, apa sebabnya? Nah, karena tempat kita yang menetap sebenarnya adalah di surga. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Yang kedua, tempat orang, na'udzubillah ya. Tempat menetap yang sebenarnya itu adalah neraka buat orang-orang kafir, kekal selama-lamanya. Dunia ini mah tempat kita sementara, tempat kita singgah. Jadi jangan anggap dunia ini kekal. Tapi walaupun kita tahu dunia ini tidak kekal, seakan-akan kita ini lupa dengan hadisnya, lupa dengan nasihat-nasihat Rasulullah bahwa kita pasti akan mati. Kita juga akan pasti meninggalkan orang-orang yang kita sayangi. Pasti Ibu ya. Secinta-cintanya Ibu kepada rumah yang mewah, secinta-cintanya Ibu kepada anak, secinta-cintanya Ibu kepada harta, nggak mungkin harta itu dibawa ke kuburan juga, nggak mungkin ya. Ada yang bilang misal Ibu ya, suami Ibu misal, kamulah yang terbaik misal, satu-satunya orang yang saya cintai. Mau nggak kira-kira dia diajak untuk masuk ke liang lahat kalau Ibu meninggal? Ya bisa jadi juga dia bilang alhamdulillah, jadi kan bisa gitu. Nah alhamdulillah saksi Ibu masuk ngomel wae misal, kayak gitu. Hayang kawin lagi, bisa jadi kan? Tapi mudah-mudahan enggak itu mah. Apa yang kita ambil dari sini? Nah, karena dunia ini fana Ibu ya, secinta-cintanya kita kepada orang, yang setia menemani kita itu adalah amal kita. Ini yang sekarang yang Ibu baca, itu yang akan menemani kita nanti di akhirat. Apalagi minimal lah di kuburan gitu Ibu ya. Apapun itu Ibu ya. Misal mobil harganya berapa? 2 triliun misal Ibu ya. Ada mobil harganya 2 triliun. Trek, Ibu meninggal nih. Apakah mobil yang seharga 2 triliun itu ikut sama Ibu? Enggak. Siapa yang menikmatinya nanti? Orang yang hidup, anak juga udah belum tentu. Dan bisa jadi gara-gara mobil tersebut anak bisa berantem. Pingin mobil ini, si A pingin mobil ini, anak kita yang bungsu pingin juga mobil itu. Akhirnya dijual begini, wah berantem lah. Itu ya Ibu ya. Oleh karena itu ya, karena dunia ini fana, nah mari kita gunakan sisa-sisa hidup kita ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini disebutkan, apabila kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Jangan nunggu pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan nunggu sore hari. Gunakanlah waktu sehatmu. Nah, ini dia sekarang Pak, yang biasanya ngaji sekarang mah tidak ngaji. Kenapa? Karena sedang diuji sakit oleh Allah. Dan gunakanlah sisa-sisa hidupmu sebelum datang kematian. Ini luar biasa, nasihat yang luar biasa ini tim. Banyak orang yang sudah menyesal ketika dia sudah sakit. Yang tadinya kalau masih sehat Ibu ya. Contoh ini Ibu, kalau orang sehat mah, apalagi masih mudanya anak-anak SMA ya Ibu ya, anak-anak perkuliahan, makan mah tidak dipilah-pilah, nggak dipilah, langsung aja yang penting enak. Yang penting enak, babat aja Ibu. Tapi kalau sudah umur 40 tahun, dipilih nggak makanannya,
dipilih. Yang ini yang hijau-hijauan nggak bisa, sebab kalau nanti dimakan asam urat contoh ibu. Daging luar biasa. Dulu mah waktu kurban babat semuanya ibu dimakan, mau jeroannya der aja ibu, mau misalkan apa gajinya der saja, nggak dipilih. Ketika umur sudah 45 tahun, hari ya kurban, hanya menyaksikan saja. Kenapa? Menyaksikan ibu ya, disaksikan, ngelihat ibu. Kenapa? Aduh gajinya nggak boleh, nanti darah tinggi, kolesterol, masya Allah. Ngelihat anak-anak muda bu ya, sok we ujang makan. Dulu juga bapak kayak gitu. Nah, sekarang mah tinggal nonton doang. Boleh makan dagingnya, boleh makan daging, tapi di limited edition sekarang mah. Cuman beberapa tusuk doang. Jang bapak mah setusuk weh. Kenapa bapak? Bios setusuk aja. Kenapa? Coba kalau makan 3 tusuk, 4 tusuk, beberapa menit kemudian terasa berat. Katanya ya, saya mah alhamdulillah. Bener ya? Bener tuh. Makanya ibu teh, ini sebabnya apa? Karena kita tidak melihat nanti di masa tua kita itu makan apa. Sehingga ketika waktu muda mau babat aja semuanya. Tapi ada orang bu masih tua ibu, umur sudah 70 tahun, 85 tahun ibu, di kampung-kampung tidak ada pantangan, nggak ada ibu, makan aja, santan dimakan. Kan sekarang mah jangan banyak makan santan. Orang Padang, ibu, orang Padang dulu, tapi orang Padang dulu di saya juga ya, di kampung saya di Lombok, kami itu setiap hari makan santan ibu. Tapi orang-orang di sana 80 tahun teh nggak pakai kacamata ibu, nggak pakai kacamata. Termasuk ketika saya pulang ya, Aki masih ingat saya? Apa jawab Aki saya? Emang kamu kira saya pikun? Kata Aki saya, masih baca Quran, enggak pakai kacamata, biasa aja bu, biasa bacanya. Sudah 80 sekian tahun, ada yang 90 sekian tahun, ada yang 105 tahun. Buyut saya 105 ibu, masih hidup, masih baca begini. Enggak ada pantangan, enggak ada. Apa sebabnya? Betul sekarang mah kita tidak boleh makan santan banyak-banyak karena kita tidak olahraga. Orang dulu, orang Padang, orang dulu kan setiap hari itu makan santan. Siapa yang bilang masakan Padang tidak enak ya? Itu masakan termasuk masakan internasional. Enak, santan-santan semua. Bahkan semakin lama semakin enak. Kan semakin lama. Orang dulu itu, orang-orang Padang makan santan setiap harinya, mereka macul, mereka jalan kaki, mereka bawa pacul, jalan kaki ke kebun. Itu yang apa ya? Yang menetralisir santan-santan yang sudah dimakan. Akhirnya racun-racun itu kan hilang karena mereka olahraga, tidak nge-gym seperti sekarang, Pak. Mereka mau jalan kaki, terus nggak pakai sendal. Orang dulu macul sejam saja tebu, masya Allah. Keringat-keringat itu kan sudah pada keluar. Akhirnya racun-racun itu kan juga ikut keluar. Itu kenapa orang-orang dahulu tidak kanker, tidak ini namanya itu sebelah ya. Apa sih namanya tuh? Stroke, tidak stroke sebelah, tidak asam urat misalnya ya, kolesterol dan lain sebagainya, karena mereka makan dibarengi dengan gerak. Kita mah makan dibarengi dengan tidur, akhirnya timbullah banyak penyakit. Makanya kenapa apalagi makanan siap saji. Makanya ya di tempat-tempat nge-gym itu bu ya, sehat itu mahal. Betul kan, kita bayar tuh sejamnya sekian, sejam sekian. Tapi ada di bawahnya, sakit lebih mahal katanya. Betul nggak ibu? Masuk akal. Sehat mah mahal, sehat mahal. Olahraga, beli alat-alat lah, badminton mahal alatnya teh ya. Ibu beli sepatu, misalkan jalan-jalan, lari-larian. Tapi sakit itu jauh lebih mahal ibu biayanya. Bisa-bisa kan sakit bisa menutup usia kita, bisa jadi. Sekarang mah masya Allah beda ya. Emang beda ibu zaman sekarang itu dengan zaman dahulu. Zaman dulu mah sekolah walaupun jauh tetap jalan kaki. Sekarang dari SD ke sini sampai di sini berapa meter? Ada ya 30 meter lah ya dari SD ke rumah. Tapi apa coba anak-anak kita? Diantar tuh, diantar coba. Makanya sekarang beda kesehatan orang dahulu dengan kesehatan orang sekarang. Tuh ya. Ya namanya juga zaman ibu ya. Siapa sekarang yang tidak butuh dengan motor?
Semua itu butuh motor. Tapi motornya jangan yang zolim ya. Kemarin sudah dijelaskan, motor yang zolim itu adalah motor yang knalpotnya bising. Orang yang zolim, orang yang membiarkan anak cucunya menggunakan knalpot bising, karena itu mengganggu saudara, mengganggu ibu yang menyusui, mengganggu anak-anak kecil yang masih dalam keadaan menyusui ya, mengganggu istirahat mereka. Jadi ibu termasuk zolim kalau tidak mencegah anak cucu untuk menggunakan motor bising. Bu ya, kitab terjemahan sekarang sudah banyak ya, mau yang dari tipis sampai yang tebal pun sekarang mah sudah banyak kitab terjemahan. Ibu misalkan malas baca kitab, ibu tinggal buka HP, lihat di YouTube banyak pengajian-pengajian. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu zaman sekarang mah ibu. Luas. Orang pengajiannya di sana misalkan di Aceh, kita bisa lihat sekarang di sini di Cibiru, tinggal buka, ketik, beres, ada ustadznya. Gitu ya. Jadi tidak ada alasan sekarang mah. Kita lanjutkan di hadis ini. Ini sangat penting ya, hadis ke-41. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa," kata Rasulullah. Ini penting sekali ya Bapak Ibu, karena banyak orang yang beribadah sekarang hanya mengikuti hawa nafsu belaka saja. Banyak orang yang sholawat mengikuti hawa nafsu. Lihat Ibu di YouTube berapa banyak orang bersolawat sambil musik-musik, sambil joget-joget. Apakah itu benar dia mendekatkan diri kepada Allah atau hanya sekedar mengikuti hawa nafsu? Sholawat dan joget-joget gini-gini tuh Ibu, joget-joget. Apakah itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Apakah itu lebih meningkatkan kecintaan kita kepada Rasul dengan cara hal yang demikian? Itu haram, tidak boleh. Nggak boleh dilakukan hal demikian. Sholawat mau sholawat aja biasa yang diajarkan Rasulullah. Atau misalkan ada sholawat yang lain, Ibu tidak perlu joget-joget. Nggak perlu. Anak-anak muda tuh sekarang, Masya Allah, dijadikan jadi pantun sekarang Ibu. Dijadikan untuk merayu, saling merayu begitu. Ibu sekarang mah banyak. Sudah selesai pantun tersebut dia sholawat. Sudah sholawat lagi pantun-pantun rayuan yang bisa menggoda anak-anak muda, perempuan, baik yang laki-laki. Kalau yang laki-lakinya bersolawat, yang tergoda siapa? Perempuan. Kalau perempuannya bersolawat, yang laki-lakinya pasti tergoda. Gitu Ibu sekarang mah fitnah sekarang, mengatasnamakan ibadah. Kalau misalkan dia kembali kepada hadis ini, tidak beriman di antara orang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang saya bawa, kata Rasulullah. Jadi kalau beribadah ikuti Rasulullah, kalau berselawat ikuti Rasulullah. Ibu pernah nggak lihat di YouTube teh selawat musiknya bagus sampai badan ini tidak tahan, kecuali harus joget, berbaur cewek dengan cowok, itu mah mengikuti hawa nafsu dan tidak mengikuti ajaran seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau cari aman, solawat supaya kita lebih mendekatkan diri atau lebih mencintai Rasulullah. Cinta harus mengikuti apa yang dititah oleh orang yang kita cintai. Kalau misalkan ibu bertamu nih ya, ibu bertamu, terus tuan rumah menyimpan pot misalkan di sebelah kanan, di bawah TV misalnya. Ibu datang, ini mah nggak cocok, masa pot disimpan di sini? Ibu pindah langsung ke atas. Apakah tuan rumah suka atau tidak? Tentu tidak suka. Karena apa? Ikuti aja tuan rumah, dia misalkan nyimpan potnya di bawah TV, yaitu selera dia. Maka kita mengikuti sebagai tamu. Begitupun juga dengan agama. Agama kita harus mengikuti panduan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat pun juga ikuti salatnya Rasulullah. Zikir juga ikuti zikir yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Tidak usah loncat-loncat. Zikir tidak usah sampai-sampai dia membuka aurat. La ilaha illallahnya mah benar. Kalimat yang paling agung Ibu, la ilaha illallah, tiada. Iya betul. Ini kalimat yang paling agung.
Tapi kalau kita praktekkan dengan joget-joget sampai kesurupan, kemudian dibuka kerudungnya, langsung nggak sadar teh ibu. La ilaha illallah. Betul sampai joget-joget gabung. Dia zikirnya teh gabung. Di sini cewek, di sini cowok. Tabir pakai tali rapia doang. Gabung. Zikir bareng-bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang jadi kalau zikir mah zikir aja la ilaha illallah. Ya, kalau misalkan zikir seperti itu bisa jadi nanti ditunggangi oleh setan. Makanya pentingnya kita belajar hadis teh ibu. Ini hadisnya termasuk yang keempat satu ini, tidak beriman di antara kalian sampai hawa nafsu kalian ini mengikuti apa yang aku bawa. Ya, memang ada nafsu mah yang tidak disenangi oleh apa itu ibu ya. Hal-hal yang diajarkan memang yang benar-benar sesuai dengan syariat mah banyak terkadang hawa nafsu menolak. Banyak menolak, termasuk sholat ibu ya. Atau sholat mah nggak enak. Masa sholat yang pertama yang kiri dulu baru yang kanan. Kan harus yang kanan dulu baru yang kiri. Akhirnya timbullah cara takbir, kemudian sedekapnya itu tangan kiri dulu sehingga diputer jadinya Allah. Kanan dulu puter akbar. Kenapa? Karena yang kanan dulu baru yang kiri, nggak boleh mendahulukan yang kiri. Sebab yang kita takbir kita ini makan yang kiri duluan tuh. Kiri Allahu akbar, kiri duluan. Harusnya yang kanan katanya teh Allahu akbar, diputer kanan dulu baru kiri lagi baru sedekap. Itu kan mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Tapi kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah biasa aja Allahu akbar, nggak ada yang muter-muter seperti ini, tidak ada. Itu memang mengikuti nafsu doang. Paham sampai di sini ibu ya? Nggak diputer begini enggak. Udah cari aman saja lah ibu. Ibu sholat takbir Allahu akbar, udah cari aman, nggak usah diputer-puter ya. Bakal kupingin husu pangintennya Allahu akbar. Jangan itu mah ya. Janganlah ngikuti aja. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ibu ya. Insya Allah pekan depan kita lanjut lagi di hadis ke-41. Insya Allah kita ulang sedikit ya. Sudah azan ya. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya datang dari saya sendiri dan kurangnya ilmu saya. Kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.